Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga masih semangat untuk belajar IPA di akhir minggu ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak pada makhluk hidup. Kita akan fokus pada gerak yang ada pada tumbuhan. Jadi seperti yang kita tahu, tumbuhan sebenarnya juga bergerak ya, meskipun tidak bisa kita amati secara langsung. Beberapa gerak tumbuhan memang bisa diamati secara langsung, tapi beberapa gerak tidak bisa untuk diamati secara langsung. Nah, kita akan membahas gerak pada tumbuhan ada 3. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan yang tidak diketahui apa penyebab luarnya ya. Jadi gerakan ini disebut juga sebagai gerakan spontan karena tumbuhan melakukan gerakan secara spontan tanpa perlu adanya rangsangan dari luar. Jadi tanpa ada rangsangan, tumbuhan itu akan bergerak sendiri. Contohnya adalah pergerakan dari rotasi sitoplasma pada sel-sel daun hidrilla. Jadi ini kalau kita melakukan percobaan dengan daun hidrilla, kita akan dapat ini. Nah, hijau-hijau yang ada di sini ini dia akan berputar. Jadi hijau-hijau ini tidak diam di satu tempat. Hijau-hijau ini akan berputar. Nah, hijau-hijau ini apa? Itu adalah sel hijau daun. Gitu ya. Yang selanjutnya ada gerak esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar dan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tropisme, taksis, dan nasti. Ibu pindah dulu. Oke, jadi gerakan tropisme itu adalah gerakan sebagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi misalnya rangsangnya dari kanan, dia juga akan bergerak ke kanan dan seterusnya. Kalau taksis itu gerak seluruh bagian tumbuhan dan arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi sama seperti tropisme, dia bergerak ke kanan kalau rangsangannya dari kanan, tetapi yang bergerak itu adalah seluruh bagian. Kalau tropisme hanya sebagian. Yang selanjutnya ada gerakan nasti. Jadi gerak nasti ini adalah gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Contoh gerak tropisme, taksis, dan nasti kita akan sambung nanti, oke? Yang selanjutnya kita masuk ke gerakan tropisme. Yang pertama ada geotropisme, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsang gravitasi bumi. Contohnya adalah gerakan akar. Jadi akar itu akan selalu bergerak ke bawah tanah, kecuali untuk akar nafas ya. Jadi itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Berbeda dengan gerak batang. Pertumbuhan batang itu selalu ke atas, jadi itu disebut sebagai geotropisme negatif karena menjauhi gravitasi bumi. Kalau mendekati gravitasi bumi itu adalah geotropisme positif. Yang selanjutnya adalah hidrotropisme. Jadi gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air. Seperti yang kita tahu, akar tumbuhan akan selalu mengarah ke tempat yang banyak air. Jadi contohnya adalah gerakan dari akar yang menuju ke sumber air. Yang selanjutnya ada tigmotropisme. Nah, tigmotropisme ini dipengaruhi oleh sentuhan atau kontak fisik dengan zat padat. Yang seperti kita tahu itu sulur tanaman-tanaman yang bersulur seperti misalnya timun, terus markisa seperti itu ya. Nah, itu disebabkan karena sel yang ada pada bagian yang bersentuhan dengan benda padat, dia akan tumbuh lebih lambat daripada bagian lain. Jadi ada yang tumbuhnya lambat, ada yang tumbuhnya cepat, jadi dia menjadi sulur yang berputar di batangnya itu, yang berputar di tempat dia merambatnya itu. Yang selanjutnya ada fototropisme atau heliotropisme. Seperti yang kita tahu, foto itu merujuk ke cahaya ya. Jadi gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya misalnya kalau ini khususnya cahaya matahari ya. Kalau kita melihat praktikum, ada yang nanti kalau yang belum lihat tolong dilihat di YouTube ya. Praktikum mengenai perkecambahan kacang. Biasanya kalau kita membuat kecambah di dalam
ada kapas dikasih air gitu ya, kita taruh di jendela, itu akan mengarah ke arah luar yang ada cahaya mataharinya. Nah, itu adalah contoh gerakan fototropisme. Yang selanjutnya ada kemotropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan kimiawi atau bahan-bahan kimia. Contohnya adalah ketika kita memberikan pupuk ke tanaman, biasanya kita memberikannya melingkari tanaman, bukan hanya di satu sisi, agar akar-akarnya itu merespon adanya zat-zat hara yang berupa zat kimia itu, sehingga akarnya menyebar ke seluruh bagian tumbuhan, ke seluruh sisi, bukan hanya ke satu sisi, supaya pertumbuhannya lebih maksimal gitu ya. Yang selanjutnya ada gerak nasti. Seperti yang kita tahu, gerak nasti itu adalah gerakan sebagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi dia bergerak tapi tidak ke arah datangnya rangsang, berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu tropisme. Yang pertama ada niktinasti, yaitu gerak tidur tanaman kacang-kacangan. Contohnya di situ ada daun turi, ya, daun tanaman turi. Jadi kalau malam secara otomatis daunnya akan menutup, yang kita anggap itu sebagai gerakan tidur. Yang kedua ada fotonasti, yang sama juga dengan tadi ya, fototropisme, dipengaruhi oleh cahaya matahari, tetapi arahnya tidak dipengaruhi. Jadi fotonasti contohnya adalah bunga pukul 4 ya. Ada yang bilang pukul 4, ada yang bilang pukul 9. Jadi bunga itu kalau udah pukul 4 atau 9 dia akan secara otomatis mengembang, bunganya mekar gitu ya. Mekarnya arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya cahaya, tetapi frekuensi cahaya di jam 4 atau jam 10 itu adalah yang tepat untuk dia mekar. Itu yang membuat dia mekar. Yang selanjutnya ada seismonasti, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu, yang kalau kita sentuh dia akan mengatup ya, tapi mengatupnya itu tidak mengikuti arah dari mana kita menyentuhnya gitu. Yang selanjutnya ada termonasti, yaitu gerakan nasti yang dipengaruhi oleh suhu, oleh kehangatan udara ya. Contohnya di situ ada bunga tulip. Jadi bunga tulip itu hanya akan mekar saat musim semi, saat udaranya mulai hangat. Dan beberapa bunga yang lain juga ya, makanya kalau di luar negeri yang ada 4 musim, ketika musim semi udara mulai menghangat, tumbuhan-tumbuhan mulai hidup, bunga-bunga mulai mengeluarkan bunganya, mulai berbunga ya, tanaman bunga itu. Yang selanjutnya ada nasti kompleks. Jadi nasti kompleks itu sumber rangsangannya lebih dari satu. Ada beberapa rangsangan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu termonasti, niktinasti itu hanya satu rangsangan. Tapi kalau nasti kompleks itu ada banyak rangsangan. Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Jadi membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh kadar air, ada cahaya, ada suhu, ada zat kimia. Itu nanti kita akan bahas di bab selanjutnya mengenai tanaman gitu ya. Nah, di gambar ini yang stomata itu yang ini, yang bulat-bulat seperti lubang ini stomatanya. Yang lainnya itu adalah jaringan. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada gerak higroskopis. Jadi gerak higroskopis itu disebabkan karena perubahan kadar air yang menyebabkan pecahnya buah kapas dan polong-polongan setelah mengering. Seperti yang kalian tahu, contohnya di situ ada gambar polong-polongan ya. Saat kulitnya itu masih basah, masih punya kelembapan yang tinggi, dia akan menutup. Tapi setelah kering dia akan secara sendirinya ya, tidak perlu kita tekan, dia akan sudah membuka seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk reproduksi mereka, karena ini nanti kan bijinya itu bisa lari kemana-mana ya, bisa terlempar ke beberapa arah yang membuat keberadaan dari tanaman ini ada di mana-mana gitu ya. Oke, hari ini materinya cukup sedikit. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar. Setelah ini kita akan mengadakan kuis ya. Kuis dari semua bab dari awal pertemuan sampai sekarang. Tolong dipersiapkan dengan baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan kurangi aktivitas di luar kecuali bila sangat penting gitu ya. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.